Oke, tadi ada masalah itu. Oke, jadi hari ini kita masuk materi tipologi perubahan organisasi. Nah, di sini kita mau melihat tipologi itu sebenarnya kalau ada 2 faktor digabungkan membentuk beberapa kategori. Jadi disebut dengan tipologi. Jadi kategori ini bisa bermacam-macam. Jadi seperti yang saya katakan minggu lalu bahwa perubahan itu harus dimanajemen. Nah, sebelum tahu bagaimana strategi memanajemen, kita harus mengetahui dulu karakteristik perubahan itu seperti apa sih. Nah, kita harus mengetahui dulu lebih dalam perubahan ini karakteristiknya seperti apa. Kita golongkan dulu berdasarkan kategorinya. Nah, di sini kita bisa melihat misalnya nih, tipologi itu berdasarkan di Bella tahun 2007 bahwa dapat dilihat dari yang pertama skop atau skala perubahan. Jadi ada perubahan skala kecil, ada perubahan skala besar. Yang kedua adalah penyebab terjadinya perubahan. Ada perubahan internal, ada perubahan eksternal. Kemudian ada perspektif waktu dan ada perspektif peran konsultan. Apa sih maksudnya perspektif peran konsultan? Itu maksudnya bahwa perubahan itu bisa di-outsourcing. Maksudnya bisa diberikan kepada orang lain. Ya. Jadi, misalnya nih, saya memiliki perusahaan. Nah, saya bisa mengajukan ke konsultan. Perubahan apa yang bisa kami lakukan agar perusahaan ini maju atau kami bisa mengantisipasi risiko yang ada di depan. Jadi itu perspektif peran konsultan. Oke, untuk Gundi tahun 1993 mengelompokkan tipologi perubahan ke dalam 3 tipe, yaitu smooth, bumpy, dan discontinuous. Ya, smooth itu artinya halus, ya, halus. Bumpy artinya naik turun. Nah, jadi ada 3 kelompok. Nah, untuk ahli yang ini, Almors dan Randall menjadi 3 tipe. Tipe 1, 2, dan 3. Nah, ada perubahan itu planned change dan emergent change. Perubahan yang disengaja dan perubahan yang tiba-tiba. Nah, kemudian apa sih fase dari perubahan yang direncanakan? Oke, jadi perubahan yang direncanakan itu diawali dari fase eksplorasi, kemudian fase perencanaan, fase tindakan, dan fase integrasi. Nah, jadi perubahan yang direncanakan itu harus dieksplor dulu, direncanakan, baru eksekusi dan integrasi. Nah, kebalikan dari plan change itu adalah emergent change atau perubahan yang mendadak, tidak direncanakan sebelumnya.
mereka yang tidak setuju dengan konsep perubahan terencana berpendapat bahwa perubahan itu terjadi secara terus-menerus, bersifat dinamis, dan merupakan proses yang muncul setiap saat tanpa bisa diketahui sebelumnya dan tanpa bisa direncanakan. Nah, jadi perubahan mendadak itu terjadi secara alami, tidak bisa diprediksi. Konsep ini menganggap bahwa perubahan merupakan proses terbuka yang melibatkan saling peran antara berbagai macam variabel, termasuk di dalamnya konteks perubahan, proses politik, dan juga konsultasi dengan pihak-pihak terkait dengan perubahan. Nah, kemudian ada first order dan second order change. First order itu bisa diterjemahkan sebagai perubahan tahap pertama. Sering juga disebut dengan alpha change. Oke, perubahan tahap pertama atau alpha change. Dan second order itu adalah perubahan tahap kedua atau disebut juga dengan gamma change. Perubahan tahap kedua atau disebut dengan gamma change. Nah, first order change itu tujuannya apa? Tujuannya agar dapat beroperasi lebih lancar. Jadi, first order change intinya sekedar mempertahankan dan mengembangkan organisasi dalam rangka mempertahankan kontinuitas dan tatanan organisasi. Dari skala perubahannya, first order change merupakan perubahan skala kecil, incremental, dan adaptif. Sementara second order change, perubahan mendasar yang bersifat transformasional, radikal, dan fundamental, sehingga mengubah tatanan inti organisasi. Nah, jadi second order change itu bukan hanya sekedar merubah organisasi, tapi transformasi organisasi. Nah, jadi second order change itu transformasi besar-besaran dan discontinuous. Oke, nah ini beberapa perbedaan antara first order change dan second order change. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kalau sifat-sifat dari first order dan second order itu seperti apa? Nah, menurut Nadler dan Tusman, perubahan bersifat reaktif dan antisipasi. Perubahan reaktif itu perubahan yang disebabkan oleh dorongan faktor eksternal. Nah, tujuannya adalah merespon atau beradaptasi dengan tuntutan perubahan eksternal. Sedangkan faktor internal itu bersifat antisipatif untuk mengembangkan organisasi. Jadi, tipologinya itu, seperti yang saya bilang tadi, ada dua faktor yang dihubungkan. Nah, yang pertama, apakah perubahan itu bersifat antisipatif atau reaktif, incremental atau discontinue. Nah, kalau dia perubahan itu antisipatif dan incremental, berarti dia termasuk dalam first order change, perubahan kecil. Tujuannya adalah untuk perbaikan, peningkatan, dan pengembangan. Kalau dia tipe perubahannya adalah reaktif dan dia incremental, tujuannya adalah untuk adaptasi. Perubahan bersumber dari dalam organisasi. Tapi kalau perubahan itu antisipatif dan discontinue, nah itu perubahannya bertujuan untuk reorientasi
atau merubah arah, tidak termasuk mengubah identitas diri, nilai-nilai organisasi. Nah, kalau perubahannya itu reaktif dan bersifat discontinue, yang terjadi adalah second order change atau perubahan besar-besaran. Nah, termasuk merubah elemen dasar organisasi. Oke, nah ini sifat-sifatnya fine tuning ya. Tadi sudah kita lihat. Nah, bersifat incremental. Terus untuk yang adaptif itu bersifat incremental, tapi perubahan tersebut merupakan reaksi dari perubahan yang dilakukan oleh pesaing. Nah, kita lihat tipologi perubahan dari perspektif konsultan. Oke, nah seperti yang saya katakan, kalau kita bekerja di sebuah konsultan manajemen dan sebuah perusahaan datang ke kita untuk mengatakan bahwa kami perlu melakukan perubahan. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan sebagai seorang konsultan? Nah, di sini perlu kita lihat bahwa motivasi mengapa organisasi berubah. Oke, kita lihat dulu kondisi internalnya dan kondisi eksternalnya. Oke. Dari kondisi internalnya, apakah tersedia sumber daya? Karena perubahan itu membutuhkan dana ya, membutuhkan dana yang besar. Misalnya nih, perubahan menggunakan tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin. Itu membutuhkan sumber daya, membutuhkan tenaga ahli di bidang mesin. Kesediaan dan kemauan manajer dan anggota organisasi untuk melakukan perubahan. Ketiga, kepemimpinan transformasional. Nah, dalam melakukan perubahan itu dibutuhkan leadership. Oke, leadership yang kuat, karena kalau tidak ada leader yang mengakomodasi perubahan, gagalnya perubahan itu akan tinggi. Sebenarnya saya katakan minggu lalu bahwa persentase keberhasilan perubahan itu adalah 50-50, ya kan? Nah, kemudian kita lihat dulu kondisi eksternal yang memungkinkan terjadinya perubahan transformasional. Yang pertama, ancaman terhadap berlangsungnya organisasi. Oke, kita analisis satu persatu. Tingkat toleransi yang memungkinkan terjadinya transformasi perubahan. Tingkat perubahan radikal yang mungkin bakal terjadi. Nah, jadi perlu kita analisis faktor internal dan faktor eksternal. Oke. Nah, kondisi yang belum terpikirkan sebelumnya. Seperti, lihat nih, ada nggak sih tendensi organisasi ini terus bertumbuh? Ada nggak tendensi organisasi mengalami penurunan? Apakah ada perasaan tidak puas terhadap hasil yang dicapai? Adakah tekanan dari pemangku kepentingan? Organisasi mengalami krisis baik dalam arti sesungguhnya maupun hanya persepsi. Terjadi peningkatan atau penurunan kinerja yang tidak diharapkan. Kejadian pemicu yang bersifat luar biasa seperti ada bencana alam, resesi ekonomi, dan inovasi besar-besaran dari kompetitor. Peluang yang muncul tiba-tiba, misalnya inovasi teknologi,
konflik, krisis manajemen, pergantian tim manajemen dengan visi dan misi baru, kudeta atau gerakan massal dalam organisasi, perubahan politik, terjadinya merger, akuisisi, dan pengambilan organisasi. Nah, coba teman-teman bayangkan bagaimana usaha ekspor dan impor menghadapi perang tarif yang sedang terjadi, gitu. Perang tarif yang sedang terjadi sangat mempengaruhi nggak hanya yang bergerak di bidang ekspor dan impor, tapi juga sektor lainnya kena imbas. Bahkan saham, nilai tukar, gitu. Nah, pada akhirnya setiap keputusan yang diambil oleh manajer harus memperhatikan ketersediaan sumber daya. Nah, dengan adanya perang tarif ini, perubahan apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer? Ya, coba teman-teman lihat. Dalam misalnya di Indonesia ya, dengan adanya perang tarif, selain berimbas pada nilai rupiah yang turun, juga harga saham gabungan yang anjlok, juga beberapa produk di Indonesia yang harganya naik. Ya salah satunya kopi, kelapa, itu harga naik. Ya, apa penyebabnya? Penyebab terjadinya adalah adanya pergeseran pasar. Sebelumnya misalnya Cina mengimpor dari negara-negara sebelumnya Cina mengimpor dari Amerika, atau Cina mengekspor ke Amerika atau negara-negara lain. Mereka akan mencari pasar yang baru, ya, mencari pasar yang baru untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Gitu. Nah, jadi saya mau katakan bahwa sangat banyak ketidakpastian di luar sana, faktor eksternal. Karena itu, perusahaan atau organisasi harus siap dengan perubahan yang tiba-tiba. Oke. Nah, terus bagaimana organisasi berubah? Nah, biasanya tahapannya dimulai dari ketika organisasi mengalami penurunan. Nah, tidak mampu memenuhi harapan internal maupun eksternal. Kemudian setelah ada kondisi itu, lalu ada kesediaan antara anggota organisasi untuk melakukan perubahan mendasar atau transformatif. Upaya untuk melakukan perubahan dalam rangka menerjemahkan visi dan ide baru ke dalam program, struktur, dan prosedur. Nah, jadi di dalam manajemen itu sangat penting penyusunan visi dan misi. Ya, visi dan misi. Karena apa? Dari visi dan misi akan diturunkan menjadi program. Dari program akan diturunkan menjadi struktur, prosedur. Ya, prosedur itu sangat detail ya. Nah, itulah makanya misalnya ketika kita pemilihan kepala daerah, kepala negara, misalnya presiden, gitu. Yang kita dengarkan adalah visi dan misi program, ya. Visi dan misi program. Karena apa? Dalam manajemen itu, visi itu sangat penting. Itulah
yang akan membawa kita berjalan kemana. Perusahaan ini akan berjalan kemana. Oke. Kan teman-teman bisa melihat kalau misalnya teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, teman-teman bisa melihat visi dari perusahaan itu apa. Lalu dari visi itu turun ke misi. Dari misi turun ke program kerja, dari program kerja ke struktur, dari struktur ke prosedur. Ya kan? Nah, di prosedur itu lalu ada SOP, Standard of Procedure. Nah, jadi ketika ada perubahan, kita melihat perubahan yang terjadi sampai mana. Apakah sampai ke tahap prosedur atau sampai ke tahap visi dan misi? Oke. Nah, ketika perubahan itu sudah ke tahap pada visi dan misi, maka perubahan yang terjadi adalah perubahan skala besar. Oke. Nah, masa stabilitas dan pengembangan organisasi, di mana pada tahap ini program perubahan telah dilaksanakan dan mulai terlembagakan, dipertahankan, dan dikembangkan. Nah, ini juga yang menjadi gambar ya, proses bagaimana perubahan itu terjadi. Nah, jadi ini prosesnya diawali dari denial, baru acceptance, planning, dan development. Oke, jadi ada masa krisis. Ini di masa krisis ini ada masa transformasi, ada masa transisi, ada masa development. Oke, di masa krisis ini, masa penurunan, ada denial bahwa belum menerima kalau misalnya perusahaan itu sedang bangkrut. Terus avoidance, menolak untuk membicarakan itu. Kemudian resisten, procrastination. Kemudian ada triggering event yang membuat muncul lagi masalahnya. Kemudian ada awareness, acceptance, let it go, reframing, dan komitmen. Setelah muncul komitmen akan perubahan, kemudian ada planning. Perencanaan itu perubahan itu direncanakan, di training, dicoba, di manajemen. Nah, peran kita di sini nih, di manajemen, lalu tahap transisi, implementasi, tahap stabilisasi, dan tahap pengembangan di sini. Nah, ini siklusnya. Nah, jadi menurut Levy, ada 4 hal yang diperhatikan terkait dengan konten perubahan. Yang pertama, perspektif perubahan. Kedua, elemen. Ketiga, dimensi. Keempat, tingkat visibilitas perubahan. Oke, di 4 perspektif ini ada sistem manajemen perubahan terencana atau evolusi. Nah, elemen perubahannya untuk sistem apa? Input, output, dan proses. Di dalam manajemen, tujuan jangka pandang dan jangka pendek, strategi dan kebijakan. Kemudian di perubahan terencana dan evolusi, terencananya norma, nilai-nilai dan keyakinan, di evolusinya konteks, template, aturan umum, dan cara pandang. Nah, dimensi perubahan itu proses inti organisasi, termasuklah misi dan tujuan, budaya, dan paradigma. Nah,
Apakah visibilitas perubahan itu terlihat? Di sistem itu sangat terlihat, di manajemen itu sedang, di budaya itu rendah, di paradigma bahkan tidak terdeteksi. Nah, jadi ini proses 4 dimensi daripada gamma change. Nah, ini proses inti, budaya, misi, paradigma. Jadi semakin konkret, dia semakin bisa dideteksi. Tapi semakin abstrak, semakin tidak bisa dideteksi. Nah, jadi paradigma itu tidak bisa dideteksi. Karena itu suatu hal yang abstrak. Tapi misi, budaya, proses inti itu semakin konkret dan bisa dideteksi. Nah, jadi ini tipe perubahan menurut Gunding, ini adalah smooth incremental change. Nah, jadi stabil perubahannya. Sementara ini perubahannya tidak stabil. Jadi ini bumpy incremental change. Nah, perubahannya tidak stabil, kadang tinggi, kadang rendah. Ini ya. Ini discontinuous change. Setelah berubah sekali, tidak melakukan perubahan lagi. Nah, oke. Seperti minggu lalu kita membicarakan bahwa organisasi itu atau perusahaan itu bisa kita asumsikan dengan metafora. Oke, metafora siklus hidup organisasi. Oke, nah, jadi ada yang disebut dengan life cycle atau siklus hidup organisasi, disebut dengan kurva S. Kurva S ya, kurva S. Kurva S itu seperti ini. Nah, jadi ini S. Nah, jadi di sini masa tumbuh, remaja, dewasa, menua, lalu mati. Nah, tujuannya manajemen perubahan itu, seperti cerita saya minggu lalu, agar ketika di sini dilakukan peremajaan, manajemen perubahan, agar tumbuh lagi yang baru, es yang baru, tumbuh lagi es yang baru. Nah, jadi terjadi kurva es secara terus-menerus kalau kita berhasil memanajemen perubahan itu, atau kita berhasil mengantisipasi perubahan. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah siklus hidup organisme, di mana ketika sudah menua di sini, kita melakukan proses perubahan agar tidak mati, tapi tumbuh lagi yang baru. Ya. Nah, ini ada beberapa ahli yang berpendapat jumlah dan tahapan siklus hidup organisasi. Ada yang bilang 3 tahap, ada yang bilang 4, ada yang bahkan yang bilang 8 tahap. Nanti bisa dilihat satu-satu ya tahapannya. Oke. Ini karakteristik perusahaan sedang tumbuh dan perusahaan yang sedang menua. Oke. Jadi teman-teman bisa melihat ini bukan hanya tentang perusahaan, tapi juga tentang diri kita, gitu. Nah, yang pertama, keberhasilan disebabkan karena berani mengambil risiko. Ini perusahaan yang sedang bertumbuh.
Kedua, yang ini sudah menua, keberhasilan disebabkan karena menghindari resiko. Ya, ya teman-teman juga bisa melihat di sini ketika muda kita ngambil resiko itu bisa aja gitu, tapi semakin tua sekarang mungkin semakin lebih hati-hati ya, karena sudah ada tanggung jawab yang lebih besar, sudah mulai merasa uh, lebih perhitungan gitu. Sementara waktu muda kita, wih, ambil resiko, lari sana lari sini, naik gunung sana jalan sini. Kalau kita sekarang sudah semakin tua, wah, naik gunung aja lutut sudah sudah minta tolong gitu. Perusahaan yang sedang tumbuh harapannya lebih besar dari hasil. Sementara perusahaan sudah menua, hasil bisanya lebih besar dari harapan. Oke. 3, kondisi keuangan perusahaan bisanya tidak menggembirakan. Yang ini kondisi keuangan perusahaan bisanya sangat baik, sudah stabil ya. 4, organisasi lebih menekankan pentingnya fungsi organisasi ketimbang bentuknya. Sementara ini bentuk organisasi dianggap lebih penting ketimbang fungsinya. Ini yang kelima, fokus perhatian pada mengapa dan apa yang harus dikerjakan. Ini fokus perhatian pada bagaimana dan siapa melakukan pekerjaan. 6, tanpa memperdulikan kepribadian masing-masing, para pekerja dituntut untuk berkontribusi terhadap perusahaan. Yang kan ini, kepribadian seorang jauh lebih penting ketimbang kontribusinya terhadap perusahaan. 7, semua bisa dilakukan kecuali yang dilarang. Ini dilarang kecuali yang diizinkan. Masalah perusahaan lebih dilihat sebagai sebuah kesempatan, sementara ini kesempatan yang terbuka justru dilihat sebagai masalah bagi perusahaan. Oke, 9, bagi bagian pemasaran penjual mempunyai kekuasaan politik yang lebih besar. Ini bagian yang mempunyai kekuasaan politik adalah akuntansi, keuangan, dan hukum. 10, orang lini bertindak untuk mengatasi persoalan. Di sini staf perusahaan bertindak sebagai penyelesaian masalah. Tanggung jawab tidak sebanding dengan otoritas yang diberikan. Otoritas tidak sebanding dengan tanggung jawab. Manajemen berfungsi mendorong berjalannya organisasi. Organisasi akan mendorong kebutuhan manajemen. Oke. Manajemen berfungsi untuk mendorong terjadinya momentum. Manajemen justru mendorong terjadinya keengganan berubah. Organisasi sangat membutuhkan konsultan. Organisasi membutuhkan insultan, orang-orang yang bertindak untuk ofensif. 16, organisasi sangat berorientasi pasar. Obsesi organisasi adalah memperoleh laba yang besar. Keberadaan organisasi semata-mata untuk menciptakan nilai tambah. Pengambilan keputusan biasanya didasarkan pada kekuatan politik pengambil keputusan. Oke, ini kita istirahat dulu 10 menit ya. Kita kembali setelah 10 menit.
Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat konsep manajemen perubahan. Oke, nah, ini ada cerita dari pabrik mobil, yaitu Nissan, di mana Nissan pada tahun 1998 pada masa krisis moneter ya. Indonesia disebut dengan krisis moneter, tapi di dunia internasional dikenal dengan Asian Financial Crisis. Gitu. Pada saat itu juga Nissan mengalami krisis, di mana pada saat itu hutangnya itu sudah lebih besar dibanding income yang mereka miliki. Jadi sudah terancam bangkrut. Nah, pada saat itu Renault ini adalah pabrik perusahaan mobilnya Prancis membeli saham dari Nissan. Setelah dibeli saham dari Nissan, dibuatlah persyaratan bahwa salah satu manajer atau CEO daripada Nissan itu harus diganti. Nah, padahal untuk perusahaan Jepang itu pada saat itu sangat jarang CEO-nya itu diduduki oleh orang asing. Nah, biasanya perusahaan Jepang itu CEO-nya itu selalu orang Jepang. Nah, tapi ketika Renault itu membeli sahamnya Nissan, ada persyaratan yang mereka minta bahwa CEO-nya itu harus dari perusahaan Renault. Nah, jadi pada saat itu Carlos Ghosn ini menjadi CEO Nissan. Nah, pada saat itu Nissan sudah hampir mati. Nah, jadi salah satu statement yang dibikin oleh Carlos, mati atau berubah. Nah, jadi Carlos ini membawa perubahan besar terhadap Nissan sehingga Nissan bisa bangkit lagi, bahkan menjadi Car of the Year pada tahun 2007. Oke, jadi teman-teman masih bisa lihat ya, brand Nissan itu masih eksis, masih ada di pasar. Gitu. Itu karena perannya seorang CEO yang memprakarsai perubahan. Oke, nah, jadi manajemen perubahan itu adalah sebuah proses atau alat-alat bantu dan teknik untuk mengelola sisi manusia dari perubahan bisnis dalam rangka untuk mencapai hasil yang diharapkan. Oke. Manajemen perubahan itu atau change management itu pada dasarnya adalah proses formal. Jadi teman-teman bisa melihat ya, perubahan itu prosesnya harus formal. Teman-teman tahu proses formal itu seperti apa? Harus mendapatkan persetujuan dari orang-orang terkait. Nah, dan yang paling penting adalah dasarnya itu harus merupakan dari ilmu pengetahuan. Oke, pengetahuan. Pendekatannya harus saintifik. Nah, jadi tidak bisa, oh kira-kira kita mau lakukan perubahan di sini. Oh tadi malam aku mimpi kita harus begini. Nggak bisa. Atau ada orang pintar yang meramalkan, tidak bisa. Harus berdasarkan
ilmu pengetahuan, harus scientific base. Nah, makanya penelitian itu sangat penting. Nah, mungkin teman-teman jarang melihat ya konsultan manajemen itu seperti apa. Tapi di luar negeri konsultan manajemen itu banyak. Termasuklah konsultan ketika mau melakukan merger. Jadi ketika mau melakukan merger itu perusahaan itu pergi dulu ke konsultan merger. Selain daripada persyaratan atau terkait hukum, juga tentang strategi dan teknik dan kesepakatan-kesepakatan yang harus dibuat oleh perusahaan pada saat memutuskan harus merger. Nah, manajemen perubahan juga berarti mengadopsi strategi, organisasi, struktur, prosedur, dan teknologi untuk menghadapi perubahan yang terjadi, baik dalam organisasi maupun luar organisasi. Nah, fokus manajemen itu bersifat formal. Ya, saya ulangi lagi bahwa fokusnya itu harus bersifat formal. Ada prosedur, ada langkah-langkah, ada tahapan. Nah, jadi di setiap proses yang dibuat dalam manajemen perubahan itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan, harus sesuai prosedur. Nah, ini saya katakan tadi, pendekatannya itu harus sistematis, berbasis pada pengetahuan ilmiah, dan mensyaratkan adanya kemampuan untuk berubah. Jadi perubahan itu sifatnya formal, pendekatannya sistematis, basisnya ilmu pengetahuan, dan mempunyai kemampuan untuk berubah. Oke. Manajemen perubahan merupakan proses formal, diinisiasi, didorong, lihat ya, diinisiasi, didorong, dan dilakukan oleh otoritas pengelola organisasi. Nah, ada 5 fase dalam pertumbuhan organisasi. Yang pertama, tumbuh karena kreativitas, tumbuh karena arahan, tumbuh karena delegasi, tumbuh karena koordinasi, dan tumbuh karena kolaborasi. Ini adalah fasenya. Nah, jadi berdasarkan ukuran organisasi dan waktunya. Nah, jadi waktu masih kecil organisasinya perusahaan, ini bertumbuh karena peran leadership. Jadi leader itu perannya sangat besar. Nah, jadi ini bertumbuh berdasarkan kreativitas. Nah, pertumbuhannya yang kedua adalah bertumbuh karena arahan. Jadi terjadi autonomic krisis. Kemudian tumbuh karena delegasi, koordinasi, kolaborasi, dan alliance. Alliance itu kolaborasi ya. Nah, jadi ada beberapa karakteristik masing-masing fase dan pertumbuhan. Untuk fase 1, fokusnya adalah membuat dan menjual. Nah, struktur organisasi itu masih informal. Oke. Nah, untuk yang kedua, yaitu efisiensi dan operasional. Organisasi itu sentral, terus top manajemen direktif, kontrol sistemnya itu standar, dan fokus pada biaya. Rewardnya itu salary dan merit increase. Nah, untuk fase ketiga, adanya ekspansi market, kemudian struktur organisasi itu decentralized dan geographical,
kemudian top manajemen sudah mulai delegasi, terus control system itu report dan profit center, rewardnya itu adalah individual bonus. Fase 4, fokus manajemen itu adalah konsolidasi, yang untuk organisasi strukturnya adalah line staff dan product group, manajemennya adalah watchdog atau seperti stakeholder. Untuk control systemnya itu plan dan investment center, manajemen rewardnya itu seperti profit sharing dan stock option. Untuk fase kelima itu problem solving dan inovasi, struktur organisasinya itu metric teams, atau manajemennya partisipasi, kontrol sistemnya itu mutual goal setting, manajemen rewardnya itu seperti tim bonus. Oke, nah jadi untuk mengimplementasikan perubahan ada 2 faktor yang saling berhubungan, yaitu kesiapan untuk berubah dan pengimplementasian perubahan. Nah, kesiapan untuk berubah dilihat dari adanya kebutuhan untuk berubah, leadership dan arahan, perencanaan. Untuk pengimplementasiannya dilihat dulu behavior-nya, sistem dan kontrol, dan juga organisasi dan sumber dayanya. Oke. Nah, ada 8 komponen perubahan. Yang pertama, dorongan untuk berubah, kebutuhan untuk berubah, kepemimpinan dan arahan, perencanaan detail, proses berubah, organisasi dan sumber daya untuk berubah, sistem dan kontrol, dan perubahan perilaku. Nah, ini hanyalah penjelasan yang tadi bahwa dimulai dari apa yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Nah, kemudian ada dorongan untuk perubahan. Terus kemudian adanya perubahan daripada iklim dan energi. Nah, siklus keduanya itu implementasi. Nah, lalu kemudian dilakukan assessment secara integratif terhadap 3 aspek dasar organisasi. Yang pertama, budaya organisasi yang sedang berjalan, terus struktur organisasi secara keseluruhan, aspek SDM, khususnya yang terkait dengan skill maupun skill perorangan maupun dalam kelompok. Jadi ini proses perubahan berbasis pengetahuan. Yang pertama, evolusi, dialektik, life cycle, dan teologi. Nah, ini 4 kelompok teori ya, seperti apa. Nah, ada kesiapan untuk berubah, seperti yang tadi kita bahas bahwa kesiapan untuk berubah itu diawali dari persepsi karyawan terhadap perubahan. Tidak semua karyawan itu siap untuk melakukan perubahan. Nanti kita akan melihat faktor SDM dalam manajemen perubahan. Jadi kita lihat sumber daya manusia itu seperti apa sih merespon perubahan. Nah, yang pertama, respon yang pertama itu shock. Kemudian review sang penolakan. Kemudian sudah mulai rational understanding, acceptance, exercising, relay assessing, dan integration. Jadi butuh waktu yang lama, mulai dari 1 ke 4 ya, proses persepsi karyawan terhadap perubahan. Oke. Materi kita selesai.
Ada pertanyaan dari kalian? Oke. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Wati, Widya, ada pertanyaan? Oh, belum ya. Oke. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat berakhir pekan dan Kiayu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Oke.